antara si tersangka dan si korban JG yang dibunuh dan HK ini dulunya mereka ini ketemunya di Bandar Baru. Ya, mereka ini sama-sama dulu kerja di hotel-hotel ya. Yang bersangkutan dulu gelarnya Angelo. Ya. Oh. Bisa dipanjangkan ya. Siap. Bahwa sore hari ini kita melaksanakan konferensi pers Polres Samosir. Ada 2 kasus menonjol yang berhasil kami ungkap, yaitu yang pertama kasus pembunuhan pada tanggal 11 Juli 2022. Lokasinya di komplek penginapan Tirta Mumi in Holang-Holang, Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Ketika dia melintas, menurut pengakuan dia, ya, menyeberang ke Ajibata, kemudian dia melarikan diri ke rumah istrinya, ya, ke rumah istrinya di Bandar Baru, ya. Jadi dia berangkat jam 10.20, 10.30, dia mengendarai bus dari Parapat ke Bandar Baru. Sekitar jam 8 malam dia tiba di rumah istrinya di Bandar Baru. Bahwa tersangka ini dulunya adalah sebagai karyawan di hotel Bintang Timur, ya maaf ya. Jadi antara si tersangka dan si korban JG yang dibunuh dan HK ini dulunya mereka ini ketemunya di Bandar Baru. Ya, mereka ini sama-sama dulu kerja di hotel-hotel ya. Yang bersangkutan ini dulu gelarnya Angelo. Ya. Oh. Nggak usah dipanjangkan lah ya teman-teman. Itu dia awalnya ketemu dengan korban, kemudian setelah itu korban mengajak dia ke Simanindo. Jadi kurang lebih menurut keterangan dari tersangka ini dia kurang lebih 2 minggu di Simanindo. Nah, ketika hari Senin tiba di Bandar Baru, ya, dia ketemu dengan istrinya, yaitu S. Ya. Kemudian ada saksi lagi H, ada lagi M. Ya. Nah, pada saat di rumah tersebut, ya, dia belum memberitahu kepada istrinya bahwa dia baru melakukan pembunuhan. Karena begitu dia tiba di rumahnya, menurut keterangan dia dan saksi istrinya, mereka cekcok. Karena tersangka ini banyak mempunyai utang. Sehingga banyak yang menagih kepada istrinya. Istrinya ini pekerjaannya adalah sebagai tukang jualan goreng di depan rumahnya. Dan yang menghidupi, menafkahi sehari-hari tersangka ini adalah istrinya dari hasil penjualan goreng. Nah, ketika sampai kemudian mereka cekcok karena si istri menjelaskan kepada tersangka, bayar utang-utangmu. Ya, kemudian mereka cekcok. Menurut keterangan istri dan tersangka ini, istrinya meninggalkan dia dan si tersangka masuk ke dalam kamar. Ketika mau masuk ke dalam kamar, dia bertemu dengan saksi H yang sehari-hari merupakan tetangganya. Dia memberikan uang sejumlah 500.000, di mana pada saat dia mencuri dari tas itu, menurut pengakuan dia, jumlah yang diambil adalah 12 juta totalnya, 12 juta. Jadi dia memberikan 3 juta kepada istrinya, dan kemudian 500.000 dia menyuruh saksi H untuk membeli sabu-sabu. Ya, jadi tersangka ini adalah pengguna aktif
ya. Dan kemarin juga waktu kami tangkap pertama sekali kita tes urin positif amfetamin dan psikotropika ya, dan diakui bahwa dia memang pengguna aktif. Dan terakhir sekali sebelum melarikan diri dia menggunakan sabu-sabu. Nah, malam hari itu setelah dia menyuruh saksi H membeli sabu-sabu dengan istilah mereka buah tadi, kemudian saksi memberikan kepada dia, tersangka menggunakan sabu-sabu tersebut di kamarnya sendiri. Setelah dia menggunakan, kemudian dia mengganti bajunya. Baju yang digunakannya membunuh yang tadi ini dia buang ke belakang rumahnya, ya. Kemudian dia mengganti baju warna hitam. Dan kemudian ya sekitar jam 9 malam, kurang lebih waktu 1 jam dia di rumah, dia melarikan diri ya ke hutan-hutan, melarikan diri ke hutan-hutan di seputaran lokasi rumahnya. Nah, pada saat itu sebenarnya tim dari Polda dan dari Satreskrim jam 10 masuk ke rumah tersebut. Jadi hanya selisih 1 jam selisih ya. Tim masuk, digrebek, tidak ketemu, dia sudah kabur. Dia kabur ke hutan-hutan selama 2 hari 2 malam dia tidur di hutan ya. Kemudian setelah di hutan ya, dia pergi ke rumah ibunya ya, inisial K. Dia datang ke rumah ibunya. Kemudian menurut keterangan tersangka, dia permisi mau melarikan diri kepada ibunya. Dia sampaikan, "Ibu, aku sudah membunuh orang di Samosir." Oleh ibunya, "Bertobatlah kau nak, insaflah." Dan kemudian dia mencoba memberikan uang kepada ibunya, tapi ibunya menolak. Kemudian dia pergi hari Selasa ya. Kemudian setelah dia mengganti baju ke rumah orang tuanya, dia kembali ke hutan Pramuka sampai hari Kamis tanggal 14 Juli. Nah, di sini tim sudah melakukan penyisiran ya. Saya pimpin kemarin bersama Pak Kasat, KBU dan Kanit. Kita melakukan prarekon saksi-saksi ya, karena keterangan saksi kemarin sempat berubah-ubah, dan Kasat, KBU, Kanit saya perintahkan semua periksa di Bandar Baru. Jadi semua berangkat pindah kantor, dan saya pimpin kemarin melakukan prarekon. Dari hasil prarekon ini ada alibi-alibi ya, bahwa para saksi ini mengetahui ya keberadaan dari si tersangka, namun tidak dilaporkan kepada kami. Nah, kemudian hari Kamis tanggal 14 Juli sekitar jam 8 pagi, tersangka pergi ke Tanjung Merawah. Di situ ada rumah pamannya. Dia berniat untuk mungkin menyembunyikan diri, tapi oleh pamannya dia diusir karena ternyata pamannya sudah tahu dia merupakan seorang DPO. Ya, terima kasih buat masyarakat, buat kita semua. Kemarin begitu kita buat DPO-nya cepat ya menyebar, sehingga semua masyarakat ya memantau keberadaan si tersangka ini. Nah, ketika di rumah pamannya ditolak, kemudian besoknya dia pergi ke Binjai, ke tempat sahabatnya, temannya inisial F ya. Namun sebelum dia ke Binjai, dia membeli baju, tas, HP Vivo, peci, tasbih ya. Nah, ini dia ya. Ini maaf udah kami label ya. Ini HP-nya ada di dalam. Kemudian ada baju, tas, celana, sarung. Ini peci, ini tasbih yang dipergunakan dia menuju ke Binjai. Jadi dia udah penyamaran lagi nih. Udah 3 kali nyamar nih ya. Karena dia udah tahu dicari. Jadi dia menggunakan peci dan menggunakan baju yang baru, ya, tas ya, untuk mengelabui masyarakat. Sampai di Binjai dia bertemu dengan temannya
F. Ya, kemudian dia juga belum ada memberitahu kepada temannya F ini terkait pembunuhan yang dia lakukan. Ya, kemudian si hari Rabu tersebut temannya ini F ini mengajak si tersangka untuk menjenguk keluarganya, ada yang sakit di rumah sakit BJ, salah satu rumah sakit. Nah, dari rumah sakit ini kami juga mendapat informasi dari CCTV terekam bahwa yang bersangkutan datang ke rumah sakit tersebut, sehingga dengan cepat tim Satreskrim gabungan dengan Polda Sumut mengejar tersangka. Namun kembali pada saat itu belum rezeki, selisih waktu, tersangka sudah keluar dari rumah sakit. Kemudian tersangka hari Kamis melarikan diri ke Tanjung Merawa dan berencana untuk lari ke Pekanbaru. Pekanbaru itu menurut dia bisa kerja di sana dan mungkin ini tempat pelarian dari apa ya, banyak DPO ya. Nah, sebelum dia ke Pekanbaru ya, kita sudah deteksi karena dia menggunakan handphone ya, dia beli nomor baru ya, kemudian kita dibantu oleh dari Polda ya, kemudian kita manual mengejar tersangka. Dan pada hari Jumat tanggal 21 Juli ya, tersangka berhasil ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Samosir ya, bersama tim Polres Tebing Tinggi di Simpang Beo pada saat yang bersangkutan sedang di dalam bus menuju ke Pekanbaru. Jadi ini alhamdulillah, puji Tuhan, berkat doa kita bersama ya, karena kalau dia lewat itu mungkin berat kita sudah di Pekanbaru ya, artinya masih banyak menyita waktu lagi. Setelah tertangkap, tim dari Polda datang bergabung interogasi, kemudian setelah itu diamankan ke Polres Tebing, kemudian setelah itu dibawa ke Polda Sumut diinterogasi. Kemudian ada seizin dari Bapak Kapolda dan Dirkrim tersangka ya, kami bawa kembali ke Polres Samosir untuk dilakukan pemeriksaan ya terkait perbuatannya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, si tersangka mengakui perbuatannya.